Di tengah malam yang mencekam, suara klakson dan teriakan membelah sunyi Jakarta yang mulai diliputi kekacauan. Aku, Rusdi, duduk di balik kemudi taksi onlineku, tanpa sadar bahwa malam ini akan mengubah segalanya. Apa yang akan kulakukan saat ancaman itu mendekat, dan bagaimana aku bisa melindungi penumpangku dari bayang-bayang gelap grip yang terus memburuku. Jakarta, kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di jalanan yang padat meski malam sudah menua, klakson bersahut-sahutan seperti nyanyian sumbang yang tak kenal henti. Lampu kendaraan menyilaukan mata, menciptakan ilusi malam yang tak pernah gelap. Aku, Rusdi, hanyalah satu dari sekian banyak pengemudi taksi online yang menantang lelah dan nasib di antara gedung-gedung menjulang dan jalanan sempit penuh cerita. Aku menarik napas panjang sambil memandangi layar ponsel yang menampilkan aplikasi. Satu orderan muncul, titik penjemputan di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Nama penumpangnya, Citra. Alhamdulillah, gumamku pelan, menekan tombol terima tanpa berpikir panjang. Mobilku, sedan tua yang setia menemaniku bertahun-tahun, meraung pelan saat aku menekan pedal gas. Di dalam dashboard mobil, aroma pewangi yang sudah memudar berbaur dengan bau jok kulit yang tak lagi muda. Radioku pasang pelan, hanya sekadar memecah sunyi malam yang kadang terlalu menekan. Setibanya di lokasi penjemputan, aku melihat seorang perempuan muda berdiri di dekat halte. Ia mengenakan jaket hitam, ransel besar tergantung di punggungnya, dan masker yang menutupi sebagian wajah. Rambutnya diikat ekor kuda. Matanya tajam, waspada, seperti seseorang yang tak ingin terlihat, namun juga tak ingin menghilang. Aku menurunkan kaca dan melambaikan tangan. Citra? Perempuan itu mengangguk, lalu membuka pintu belakang dan masuk ke dalam mobil. "Selamat malam, Mas," ucapnya dengan suara pelan, tapi jelas. "Malam, Mbak. Kemana tujuannya?" "Ke daerah Cempaka Putih, Mas. Tapi kalau bisa, jangan lewat jalur utama. Lewat jalur alternatif aja ya. Saya takut kena macet." Aku mengangguk. "Baik. Kita lewat jalan belakang aja, tapi mungkin sedikit lebih gelap." "Nggak masalah," jawabnya cepat. "Yang penting cepat sampai." Aku menyalakan mesin dan mulai melajukan kendaraan. Waktu menunjukkan pukul 11 malam lebih 15 menit. Jalanan mulai lengang, tapi bukan berarti aman. Di Jakarta, malam bukan hanya milik pekerja malam atau pengemudi seperti aku. Ada yang lain, yang bersembunyi di balik kelam, menunggu waktu untuk muncul. "Mas sering narik sampai malam?" tanya Citra memecah keheningan. "Lumayan. Kalau rezeki belum cukup buat makan besok, ya lanjut terus. Tapi kalau orderan lagi sepi, ya pulang lebih awal." Dia tertawa kecil. Tertawa yang tidak sepenuhnya lepas. Ada ketegangan di dalamnya. Kuat. "Ya Mas, saya aja kerja di kantor dari pagi sampai sore udah lelah." "Lelah juga, Mbak. Tapi mau gimana lagi? Jakarta nggak nunggu kita istirahat." Kami terdiam beberapa saat. Aku menyetir dengan fokus, mencoba mengikuti jalan alternatif yang agak memutar, melewati pemukiman padat dan lorong-lorong sempit. Beberapa lampu jalan mati. Bayangan pohon menjuntai ke aspal, seperti tangan hitam yang hendak menjangkau. Aku melirik kaca spion. Citra memandang keluar jendela, wajahnya tegang. "Maaf, boleh nanya sesuatu?" Tanyaku hati-hati. Ia mengangguk tanpa menoleh. "Kenapa Mbak minta lewat jalur alternatif? Biasanya penumpang malah minta jalur tercepat." Citra terdiam. Nafasnya terdengar berat. "Saya cuma merasa nggak enak aja kalau lewat jalur utama malam-malam begini," jawabnya akhirnya. Katanya, ada ormas yang mulai nongol di beberapa titik. "Grip." Aku mengernyit. "Grip yang sering muncul di berita itu?" "Iya. Mereka mulai berani minta uang secara paksa dari sopir. Katanya sih untuk keamanan jalan. Tapi sebenarnya premanisme aja." Aku menelan ludah. Aku memang pernah dengar tentang ormas itu. Tapi selama ini aku pikir itu hanya isapan jempol. Isu yang dibesar-besarkan media. Tapi nada suara Citra serius.
dan wajahnya kini benar-benar tampak cemas. Baru kemarin teman kantor saya ditahan setengah jam, disuruh bayar 100.000 cuma buat lewat. Lanjutnya, mobilnya dipegangin, spion hampir dipatahkan. Aku membelokkan mobil ke kanan, menuju jalan yang lebih sepi. Jantungku mulai berdetak tak beraturan. Kalau gitu, semoga malam ini kita aman-aman aja ya Mbak. Amin Mas. Tapi doa kami seperti menguap ke udara malam yang semakin dingin. Karena tak lama kemudian, di kejauhan, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tercekat. Di ujung jalan, beberapa kendaraan tampak berhenti. Lampu hazard menyala. Ada suara ribut-ribut. Sekelompok orang berpakaian seragam hitam berdiri menghadang, membawa pentungan dan HT. Sebuah spanduk terbentang. Wilayah patroli GRIP, demi keamanan bersama. Aku segera menginjak rem. Mobil berhenti mendadak. Citra menatap ke depan, lalu berbalik padaku dengan mata membelalak. Itu mereka. Bisiknya penuh ketakutan. Aku tak menjawab. Otakku bekerja cepat. Mundur? Tidak mungkin. Jalan di belakang sempit dan gelap. Maju? Mustahil, tanpa menabrak atau menarik perhatian. Aku mematikan lampu mobil dan menurunkan tubuh, berusaha tak terlihat dari kejauhan. Tenang, Mbak. Kita pikirkan cara keluar dari sini. Citra menggenggam tasnya erat-erat. Keringat mulai mengalir di pelipisnya meski AC masih menyala. Mereka nggak akan biarin kita lewat dengan mudah. Aku memejamkan mata sejenak. Malam yang awalnya terasa biasa, kini berubah menjadi jerat tak terlihat. Jalanan Jakarta yang kupikir sudah kukenal seperti telapak tangan sendiri, ternyata menyimpan lubang hitam yang tak kuperkirakan. Dan di tengah kegelapan itu, aku harus membuat pilihan. Pilihan yang mungkin akan mengubah hidupku selamanya. Udara di dalam mobil mulai terasa sempit, meski kaca tertutup dan AC masih menyala. Aku melirik jam di dashboard. Hampir tengah malam. Rasanya seperti waktu melambat, detik menetes lebih pelan dari biasanya. Di depan, kerumunan itu tak berkurang, malah bertambah. Aku memicingkan mata, mencoba menghitung jumlah orang berbaju hitam yang berdiri menghadang di perempatan jalan. 5, 7, mungkin lebih. Sebagian berdiri santai di tengah jalan sambil merokok, yang lain memegang pentungan seperti sedang berjaga di pintu masuk ke neraka. Sebuah mobil box tampak berhenti. Sopirnya turun, lalu terdengar teriakan samar. Ada yang marah, ada yang merintih. Lalu suara logam menghantam bodi mobil. Dentingnya membuat bulu kuduku berdiri. Di sampingku, Citra mengecilkan dirinya sedapat mungkin di kursi penumpang. Ia menarik resleting jaketnya sampai ke dagu, seolah itu bisa menyembunyikannya dari dunia luar. Mas, bisiknya lirih. Kita nggak bisa lewat situ, aku mengangguk. Aku tahu, tapi jalan yang bisa kita ambil cuma 2. Balik arah ke jalan kecil di belakang, atau coba masuk gang yang tadi kita lewati sebelum belokan ini. Gang sempit itu? Ya, emang bisa dilewatin mobil? Mobil ini bisa. Tapi sekali salah belok, bisa nyangkut. Citra menggigit bibirnya. Kalau kita mundur sekarang, mereka bisa curiga. Makanya kita nggak akan langsung mundur. Aku matiin lampu, mundur pelan-pelan, terus putar arah ke gang kecil itu. Kita nggak punya pilihan lain. Aku menengok sebentar ke belakang. Jalan masih kosong, tapi terlalu gelap. Lampu jalan di sisi itu padam. Semesta seolah ikut berkonspirasi dengan ketakutan malam ini. Pegangan, Mbak. Pelan-pelan aku menggerakkan setir, membiarkan mobil mundur dengan kecepatan sangat rendah. Lampu depan masih mati, hanya sisa pantulan cahaya dari lampu jalan, sebelumnya yang menerangi interior mobil. Aku berusaha menahan napas, menjaga agar suara ban tak terlalu keras di atas aspal. 10 meter, 20, 30. Dan saat akhirnya kami berhasil keluar dari sudut pandang para anggota GRIP itu, aku langsung memutar setir ke kiri, menyelinap masuk ke gang kecil yang gelap dan sempit. Alhamdulillah, ucapku lirih. Tapi aku bicara terlalu cepat, tiba-tiba, dari balik tembok gang yang kami lewati, 2 orang muncul. Mereka melambaikan tangan, meminta kami berhenti. Astaga,
Mereka juga ada di sini, desa Citra dengan wajah pucat. Aku menginjak rem mendadak. Kedua pria itu mendekat. Keduanya berpakaian sama seperti yang di perempatan tadi. Jaket hitam bertuliskan grip di bagian punggung, celana jeans dan sepatu bot. Wajah mereka keras, tak ramah. Salah satu dari mereka menghampiri jendela sisi pengemudi dan mengetuk kaca. Keras. Tok. 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 Aku menarik napas panjang. Tenang, Mbak. Biar aku yang hadapi. Dengan hati-hati, aku menurunkan kaca. Selamat malam, Bang. Ucapku berusaha tenang. Lewat mana lo tadi? Tanya pria itu ketus, matanya menyipit menatap. Ke dalam mobil. Dari arah belakang, Bang. Saya cuma nganter penumpang. Ini orderan aplikasi. Aku memperlihatkan ponselku, menunjuk ke layar aplikasi yang masih aktif. Dia melirik layar itu sekilas, lalu menatapku dengan sorot tajam. Tahu nggak ini wilayah siapa? Maaf, Bang. Saya nggak tahu. Tadi sempat nyasar. Temannya yang satu lagi mengitari mobil, memperhatikan plat nomor, dan menyorot ke bagian dalam dengan senter. Lu tahu aturannya kan? Katanya kemudian. Kendaraan yang lewat sini harus setor. Setor, Bang? Tanyaku dengan nada bingung. Yang kali ini bukan sekadar acting. Aku benar-benar tak tahu bahwa wilayah ini sudah seperti zona pungli. Ya, kita jaga keamanan. Sini, Mas. Kalau nggak ada kita, maling bebas masuk. Kita juga bantu ngatur jalan. Tapi ya, lu ngertilah, buat operasional. Aku menahan napas, lalu mengangguk perlahan. Iya, Bang. Tapi saya cuma narik malam ini. Orderan juga sepi. Kalau ada rezeki lebih, saya ikhlas. Berapa lo punya sekarang? Aku membuka dompet, memperlihatkan lembaran terakhir uang tunai. 2 lembar 50 ribuan. Itu uang bensin besok, tapi nyawaku dan nyawa Citra jelas lebih berharga. Saya cuma punya ini, Bang. Kedua mata pria itu menyipit. Ia mengambil 1 lembar, lalu mengangguk. Lewat. Aku menekan kaca jendela kembali dan langsung menancap gas. Mobil meluncur pelan di gang sempit yang seolah tak habis-habis. Citra masih terdiam. Tangan kanannya memegang ransel, tangan kirinya menggenggam, sabuk pengaman seperti memegang rosario. Setelah 10 menit, akhirnya kami keluar ke jalan besar. Aku menghentikan mobil di depan minimarket yang sudah tutup, di bawah lampu jalan yang remang. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Mas. Maaf, kata Citra pelan. Aku menoleh. Kenapa minta maaf? Karena saya bikin Mas dalam bahaya. Ini semua salah saya. Aku menggeleng pelan. Jangan gitu, Mbak. Gak ada yang bisa nebak bakal kejadian kayak tadi. Ini bukan salah siapa-siapa. Ia menggigit bibir, lalu menatapku dalam-dalam. Sebenarnya, saya gak jujur. Dari awal, dekdot hatiku berdetak lebih kencang. Saya bukan cuma karyawan biasa. Saya jurnalis. Dan saya lagi nyelidikin ormas Grip. Aku diam. Mulutku terasa kering. Citra melanjutkan. Saya punya bukti kalau mereka terlibat pencucian uang, pemerasan, dan pembunuhan. Dan malam ini, saya lagi bawa data itu ke tempat aman. Tapi saya nggak nyangka mereka udah sejauh ini menguasai jalanan. Aku memandangi wajahnya. Antara bingung dan takut. Ini bukan sekadar perjalanan biasa. Aku sekarang terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penumpang dan pengemudi. Aku melihat ke cermin spion. Jalan masih sepi. Tapi tiba-tiba, muncul motor dari kejauhan. 2 orang. Lurus mengarah ke kami. Lalu berhenti tidak. Jauh dari mobil. Mbak, bisiku pelan. Kita nggak bisa diam di sini. Mereka mungkin ngikutin kita. Ya Allah, ucapnya pelan. Aku segera menyalakan mesin dan kembali melajukan mobil. Di belakang, motor itu perlahan ikut bergerak. Menjaga jarak, tapi tak pernah benar-benar hilang dari cermin. Dan malam yang awalnya terasa panjang, kini berubah jadi lintasan. Pelarian yang tak tahu ujungnya. Jakarta tengah malam terasa seperti kota lain yang menyimpan wajah berbeda. Lebih gelap, lebih sunyi, dan lebih jahat. Setiap tikungan kini seperti teka-teki yang bisa saja berujung pada kematian. Setelah keluar dari SPBU,
Aku mengarahkan mobil ke arah barat. Bukan karena aku tahu kemana harus pergi, tapi karena itu satu-satunya arah yang tidak menunjukkan tanda-tanda diikuti. Sisa-sisa rasa lega masih tersisa, tapi aku tahu itu semu. Di kursi penumpang, Citra menggenggam flash disk kecil berwarna hitam. Benda seukuran jari, tapi kini terasa lebih berat daripada seluruh beban kota ini. Ia menunduk, tatapannya kosong. Mas, kita harus kirim ini ke orang yang tepat, katanya pelan. Siapa? Tanyaku. Polisi? Dia menggeleng cepat. Nggak bisa. Aku nggak yakin siapa yang bisa dipercaya. Bahkan mungkin sudah ada aparat yang dibayar grip. Narasumberku bilang, kalau flash disk ini jatuh ke tangan yang salah, semua data bisa dihapus, dan orang-orang yang terlibat bakal bersih lagi. Aku menahan napas, menatap jalan yang mulai menanjak menuju kawasan perbukitan di ujung barat Jakarta. Lampu jalan semakin jarang. Rumah-rumah berubah menjadi pagar tinggi dan bangunan mewah. Ironis, di balik kemewahan ini, korupsi dan kekerasan bersarang nyaman. Jadi kemana kita harus pergi? Citra diam sejenak, lalu membuka ponselnya. Ada satu tempat. Rumah seorang jurnalis senior. Dia pernah jadi editorku. Sekarang dia tinggal di daerah Cinere. Agak terpencil, tapi aman. Dan dia punya koneksi ke media besar. Kalau kita berhasil sampai ke sana, file ini bisa dipublikasikan sebelum Grip bergerak. Aku mengangguk. Oke, share lokasi ke aku. Dia mengirimkannya langsung ke aplikasi navigasi, dan aku langsung mengikuti petunjuknya. Jaraknya tidak terlalu jauh, tapi jalannya berliku dan melewati banyak titik rawan. Kami berkendara dalam diam. Tak ada yang bicara selama beberapa menit. Hanya suara ban menyentuh aspal yang terdengar samar. Tapi pikiranku tak tenang. Sesuatu terasa ganjil. Dari kaca spion, kulihat sebuah mobil putih muncul dari kejauhan. Lampunya terang, tapi terlalu fokus pada kami. Aku mempercepat laju mobil. Berpura-pura itu hanya paranoia. Tapi ketika aku menambah kecepatan, mobil itu juga ikut menambah. Tak butuh waktu lama untuk menyadari. Kami sedang diikuti. Mas. Mereka lagi, ujar Citra lirih. Aku mencengkeram setir lebih erat. Pegangan, Mbak. Aku menyalakan sein kiri, lalu mendadak berbelok ke sebuah gang kecil yang hanya cukup untuk satu mobil. Navigasi otomatis segera memperingatkan. Anda, keluar dari jalur. Tapi aku tak peduli. Aku harus lepas dari penguntit ini. Gang itu sepi, gelap, dan berliku. Aku mengandalkan insting. Di tengah perjalanan, kulihat pagar terbuka milik sebuah rumah kosong. Aku tak berpikir panjang, langsung masuk, mematikan mesin dan menutup lampu. Kami diam. Mobil putih melintas di depan gang. Tidak berhenti. Citra menahan napas begitu lama hingga akhirnya menghela pelan. Aman, ucapku lirih. Tapi hatiku tahu, aman hanya sementara. 10 menit kami menunggu, lalu aku keluar perlahan dari garasi rumah kosong itu, dan kembali ke jalan utama. Tak lama kemudian, GPS kembali aktif dan menunjukkan arah. Aku menyusuri jalan lebih kecil untuk menghindari jalan utama. Setiap kali lampu mobil menyinari wajah seseorang di pinggir jalan, aku refleks memeriksa apakah mereka memakai jaket hitam dengan emblem Grip. Setiap bayangan kini bisa berarti ancaman. Mas, suara Citra memecah kesunyian. Kalau nanti terjadi sesuatu, Mas bisa tinggalin saya. Aku menoleh cepat. Maksud Mbak? Serius, saya yang bawa barang ini. Kalau saya ditangkap saya siap, tapi Mas punya keluarga atau orang tua yang masih nunggu Mas pulang. Aku menarik napas panjang. Aku nggak tahu kenapa aku tetap di sini, kataku. Mungkin karena aku muak. Selama ini cuma bisa ngeluh di grup pengemudi. Lihat teman ditilang tanpa alasan, lihat pungli, lihat orang dirampas. Tapi kita nggak bisa. Apa-apa, aku menoleh padanya. Kalau ini caraku untuk ikut lawan mereka, ya udah. Aku terusin. Citra menatapku lama. Tak berkata apa-apa. Tapi aku tahu, dia mengerti. Malam ini bukan lagi soal pengemudi dan penumpang. Ini soal keberanian 2 orang biasa melawan bayang-bayang.
yang terlalu lama dibiarkan tumbuh. Setengah jam kemudian, kami akhirnya mendekati perumahan yang dimaksud. Jalan masuk ke kompleksnya dijaga portal. Aku menurunkan kaca dan menyapa petugas dengan ramah. Setelah Citra menyebut nama jurnalis yang kami tuju, petugas itu langsung membuka gerbang tanpa banyak tanya. Kami melewati rumah-rumah besar. Di ujung, blok, sebuah rumah 2 lantai dengan pagar kayu terbuka. Cahaya kuning redup dari dalamnya menyambut kami. Seorang pria tua, berkacamata tebal, berdiri di teras. Begitu mobil berhenti, Citra langsung turun dan memeluk pria itu. "Pak Hasan, ini," datanya. "Kita harus segera backup," katanya cepat. Pak Hasan mengangguk. "Masuk. Cepat. Kita nggak punya banyak waktu." Aku ikut masuk, dan dalam waktu 5 menit, flash disk itu telah disalin ke beberapa server aman. Pak Hasan mengetik cepat di laptopnya, mengirim pesan ke beberapa kontak yang katanya bisa dipercaya. Sementara itu, Citra memantau berita. Tak ada berita soal kami. Tak ada berita soal Grip Henning. Tapi itu justru membuatku semakin khawatir. "Mereka tahu kita bawa data ini, kan?" tanyaku. Pak Hasan mengangguk. "Dan mereka pasti akan melakukan apapun agar itu tidak tersebar." Citra menatapku. "Mas, kalau Mas mau pulang, sekarang saatnya." Aku menggeleng. "Sekarang kita mulai," kataku pelan. Malam makin dalam ketika Pak Hasan menutup laptopnya perlahan. Wajahnya muram, tapi penuh ketegasan. Tangannya gemetar sedikit saat ia mengambil cangkir teh di meja kecil ruang tamu, lalu menyesapnya dengan tenang, seolah tak ada apapun yang memburu kami di luar sana. Sementara itu, aku duduk di kursi kayu, dekat jendela, memandang keluar. Lampu taman rumah itu remang, menyinari sepetak rumput kecil yang tertata rapi, damai, tapi palsu. Aku tahu di balik pagar kayu itu bisa saja seseorang sedang mengintai, menunggu celah. "Filenya sudah terdistribusi ke 4 lokasi berbeda," kata Pak Hasan pelan. 3 rekan saya yang masih aktif di media sudah menyimpannya di server mereka masing-masing. Tapi masih belum cukup. "Kenapa belum cukup, Pak?" tanyaku, mencoba memahami situasi. Karena mereka butuh konfirmasi langsung. "Mereka takut, Mas Rusdi. Mereka tahu Grip bisa menyentuh siapa saja. Kalau hanya mengandalkan file, itu belum bukti yang kuat di mata hukum. Mereka butuh suara, rekaman, saksi, atau seseorang yang bersedia tampil dan menyebut nama-nama itu dengan terang." Aku menoleh ke Citra. Ia diam, lalu menggigit bibir bawahnya. Ia menarik napas panjang. "Aku yang akan bicara." Aku hampir berdiri. "Mbak yakin?" Satu-satunya cara untuk menembus kebisuan itu, ya dengan suara. Kalau aku diam, semuanya sia-sia. Pak Hasan menatapnya dengan mata berat lalu mengangguk. "Kalau kamu sudah siap, kita bisa rekam sekarang. Video testimoni. Aku akan bantu sebarkan dengan strategi yang sudah dipakai beberapa whistleblower sebelumnya. Kita mainkan waktu dan momentum." Citra berdiri. Langkahnya mantap, meski wajahnya pucat. Ia masuk ke dalam ruang kerja Pak Hasan, meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Aku termenung. Rasanya aneh. Hanya beberapa jam lalu, aku hanyalah sopir biasa. Sekarang, aku berada di tengah pusaran masalah yang bisa mengubah wajah kota ini, atau setidaknya membuka tabir gelap yang selama ini hanya jadi bisik-bisik di warung kopi. Tapi, sebelum aku tenggelam dalam pikiran, dering pelan dari ponselku mengagetkanku. Pesan masuk. Nomor tak dikenal. "Rusdi, kamu di mana?" Alisku mengerut. Aku tidak mengenal nomornya. "Aku Yayan." Dunia seperti berhenti. Yayan, temanku yang dulu hilang entah kemana. Teman masa kecil. Orang yang pernah kuanggap saudara sendiri. Tapi sudah bertahun-tahun tidak ada kabar. Terakhir, aku dengar dia terlibat utang besar karena bisnis kecil-kecilan yang bangkrut. Dan sekarang, dia kirim pesan. "Aku tahu kamu bawa file itu. Kita harus ketemu. Sekarang." Tanganku gemetar. Aku mengetik cepat. "Kamu di mana?" "Di bawah."
Di depan rumah tempat kamu sembunyi, aku langsung berdiri, menoleh ke jendela. Seseorang berdiri di balik pohon besar di luar pagar. Wajahnya tertutup masker, tapi posturnya, aku tahu itu dia. Aku keluar, perlahan. Tak ingin membuat panik siapapun di dalam rumah. Begitu aku melangkah ke halaman, suara lirih memanggil. Rusdi. Aku mendekat. Lampu taman menyoroti wajahnya setengah. Tapi aku mengenal sorot matanya. Mata itu tak berubah. Yan. Gila. Kamu kemana aja selama ini? Dia menunduk, suaranya serak. Jangan kenceng-kenceng, aku gak bisa lama di sini. Mereka tahu aku pernah kenal kamu. Dan aku ikut mereka sekarang. Aku mundur setengah. Langkah, kamu, Grip. Dia mengangguk, wajahnya penuh sesal. Aku gak punya pilihan, Di. Mereka datang waktu aku lagi di titik paling rendah. Utangku ditutup, tapi gantinya aku harus ikut. Jadi pengawas. Ngurus anak-anak baru yang rekrut dari jalanan. Tapi makin lama aku tahu ini bukan cuma ormas. Ini sindikat, Di. Aku menggenggam pagar erat. Dan kamu biarkan aja mereka ngancam orang, narik uang di jalan, nyiksa wartawan. Makanya aku kesini. Suaranya naik. Gue tahu file itu udah keluar. Dan gue juga tahu nama gue ada di dalamnya. Aku diam. Mataku menatapnya penuh kemarahan yang kutahan. Aku gak minta dibela, Di. Aku cuma minta satu hal. Tolong jangan masukin nama gue. Gue gak pernah mukul siapa-siapa. Gue gak pernah minta bagian uang. Gue cuma disuruh ngawasin. Demi anak gue. Demi istri gue yang gak tahu apa-apa. Kata-katanya menusuk. Aku diam cukup lama. Dalam hati, aku tahu dia tidak sepenuhnya bohong. Tapi apakah itu cukup untuk menghapus jejak? Gue bisa bantu. Lanjutnya. Gue punya akses ke server internal mereka. Kalau Elo kasih gue waktu 2 hari, gue bisa ambil dokumen transaksi. Kontrak. Nama penghubung antara Grip sama pejabat-pejabat itu. Aku menggertakkan gigi. Apa? Jaminannya dia membuka jaket. Di baliknya ada flash disk kecil. Sama persis dengan milik Citra. Ini bukan salinan dari flash disk kalian. Ini punya gua. File dalam ini nggak pernah keluar ke publik. Cuman buat transaksi internal. Kalau ini bocor, bisa hancur semuanya. Aku mengambilnya, perlahan. Yayan menatapku. Dengan mata penuh harap. 2 hari, Di. Kalau gue gak balikin diri, anggap aja gue udah ketahuan dan lo tahu sendiri kelanjutannya. Ia melangkah pergi, menyelinap ke kegelapan malam seperti bayangan. Aku kembali masuk ke rumah, membawa flash disk itu di saku jaketku. Pak Hasan menatapku curiga, tapi aku hanya mengangguk. Lanjutkan rekamannya, Pak. Kita gak bisa berhenti sekarang. Di luar Jakarta tetap sunyi, tapi aku tahu. Badai mulai datang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih tetap berdiri di tengahnya. Setelah malam itu, aku sadar satu hal. Aku tidak lagi sendiri dalam perang ini. Yayan, temanku yang dulu hilang, kini muncul kembali, tapi bukan sebagai sekutu bebas. Ia terperangkap dalam jaringan Grip yang jauh lebih dalam dan berbahaya daripada yang kubayangkan. Pagi menjelang, aku duduk di teras rumah Pak Hasan dengan secangkir kopi hangat. Pikiran kacau. Flash disk Yayan terasa berat di sakuku, seperti beban yang mengikatku pada risiko yang tak terbayangkan. Citra masuk membawa beberapa berkas dan laptop, menatapku penuh tanya. Aku hanya menggeleng lemah. Kamu baik-baik saja, Mas? Tanyanya lembut. Aku tersenyum kecil, mencoba meyakinkan diri sendiri. Aku gak pernah sebaik ini. Dia tersenyum tipis, tapi matanya penuh kecemasan. Kita harus cepat. Pak Hasan sudah mengatur pertemuan dengan beberapa pihak yang mungkin bisa dipercaya. Tapi kita gak boleh lengah. Mereka pasti sudah tahu ada yang bocor. Kami menyusun rencana. Data dari Yayan akan menjadi kunci untuk menjerat para aktor utama Grip, tapi risiko menguaknya bisa membahayakan semua orang. Aku melihat wajah Citra,
yang kini bukan sekadar penumpang atau jurnalis biasa. Ia menjadi semacam jangkar yang menahan aku agar tidak terhanyut dalam kegelapan sendiri. Ketika kami bersiap meninggalkan rumah, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Rusdi, suara berat di ujung telepon. Kamu pikir kamu bisa bermain-main dengan kami dan aman? Jantungku serasa terhenti. Aku tahu itu suara siapa. Ini peringatan. Jangan ikut campur lebih jauh, atau kamu dan orang-orang di sekitarmu akan menyesal. Telepon diputus. Suara itu masih bergema di telingaku. Aku melihat ke arah Citra. Ia tak berkata apa-apa, tapi aku tahu ia mendengar. Mas, kita harus tetap waspada. Mereka mulai bergerak, katanya. Malam itu, aku duduk sendiri di mobil, menunggu Citra yang sedang bertemu dengan kontaknya. Lampu kota yang gemerlap terasa menyiksa. Kota ini seperti pulau penuh hiu, dan kami adalah ikan kecil yang mencoba bertahan hidup. Tiba-tiba, bayangan di tepi jalan membuat aku menegang. Ada motor berhenti. 2 orang dengan jaket hitam bertuliskan Grip. Aku mengunci pintu, menahan napas. Mereka mendekat mengetuk jendela. Rusdi, suara salah satu dari mereka berat dan kasar. Kita tahu kamu punya sesuatu. Serahkan itu, dan mungkin kamu masih bisa aman. Aku menatap mereka dengan dingin. Kalian salah orang. Mereka tertawa, tapi itu tawa yang penuh ancaman. Aku beri waktu 5 menit, kata mereka, lalu pergi. Aku tahu waktu itu sudah lewat sebelum aku membuat keputusan. Tapi aku harus bertindak, bukan bersembunyi. Besok pagi, kami bertemu dengan Pak Hasan dan kontak-kontak yang dipercaya. Rencana besar akan dimulai. Namun, di dalam hati, aku tahu. Malam-malam gelap ini baru saja dimulai, dan aku tidak boleh lengah. Malam itu, udara di sekitar rumah Pak Hasan terasa mencekam. Meski lampu taman menyala redup, dan suara jangkrik memenuhi ruang hening. Ada sesuatu yang berubah, seperti udara sebelum badai. Aku bisa merasakannya di tulang-tulangku. Kami berkumpul bersama beberapa wartawan dan aktivis yang bersedia membantu. Mereka datang dengan wajah penuh semangat, tapi juga ketakutan. Di tengah-tengah ruangan, Citra duduk dengan napas tertahan, siap memberikan rekaman video testimoni yang akan mengguncang. Pak Hasan membuka laptopnya dan memperlihatkan beberapa dokumen digital yang baru saja diterima dari Yayan. Data transaksi, keuangan, nama-nama pejabat yang terlibat, dan daftar anak buah Grip yang terlibat dalam pemerasan dan kekerasan. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah bukti yang sudah cukup untuk membuat gempar negeri. Tapi, Pak Hasan menegaskan, kami harus bergerak cepat. Grip sudah mencium ada kebocoran, dan mereka tak segan menghilangkan siapa saja yang dianggap pengkhianat. Aku memandang sekeliling, melihat tatapan serius yang menatapku. Semua berharap aku yang mengantar Citra ke tempat aman berikutnya setelah rekaman ini disebar. Aku menarik napas dalam. Di balik rasa takut, ada dorongan kuat untuk terus maju. Rekaman itu mulai. Suara Citra, tegas dan jelas, menggambarkan semua yang ia alami, bagaimana Grip mengancam nyawa, memaksa, dan memperkaya diri dengan cara kotor. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah membakar ruang itu, menggugah keberanian kami semua. Tapi saat rekaman berlangsung, suara deru kendaraan di luar tiba-tiba berubah, menjadi suara yang membuat darahku membeku. Mobil dengan sirene menyala, dan motor-motor berderet berdatangan, pintu depan rumah diketuk keras. Suara-suara kasar terdengar dari luar. Buka, polisi. Aku terdiam. Polisi? Tapi aku tahu, di balik seragam itu, ada yang bermain untuk Grip. Pak Hasan berbisik cepat. Mereka bukan datang untuk menyelamatkan kami. Kita harus sembunyi. Kami berhamburan menuju ruang bawah tanah, membawa laptop dan data penting. Dalam gelap, aku merasakan detak jantung yang makin kencang. Suara langkah kaki semakin dekat. Seseorang menendang pintu utama hingga bergetar. Aku menggenggam tangan Citra erat. Rusdi, aku takut, bisiknya. Aku berusaha menenangkan diri sendiri sebelum membalas. Kita harus kuat, ini bukan akhir. Saat pintu hampir terbuka, terdengar suara benturan keras.
Kami beruntung, sebuah rak buku di ruang tamu jatuh, menutup sebagian pintu, memberi waktu kami untuk menghilang. Di ruang bawah tanah, kami menunggu dengan napas tertahan. Suara di atas semakin gaduh, hingga akhirnya mereda. Tapi ketenangan yang datang terasa menipu. Setelah beberapa jam, Pak Hasan mengecek ponselnya. Mereka sudah pergi, tapi itu cuma jeda. Besok mereka akan kembali dengan lebih banyak kekuatan. Kami tahu pertarungan ini sudah sampai di puncaknya. Aku menatap wajah Citra yang mulai pucat. Besok kita harus keluar dan hadapi semua ini. Aku nggak mau kita bersembunyi selamanya, ujarku. Dia mengangguk. Aku siap, Rusdi, apapun yang terjadi. Malam itu, aku sadar satu hal. Perang ini bukan cuma soal file atau fakta. Ini soal nyawa, keberanian, dan pilihan yang tidak bisa ditunda lagi. Aku menatap ke jendela kecil ruang bawah tanah, melihat rembulan yang tersembunyi di balik awan gelap. Ini adalah titik balik. Pagi itu, udara Jakarta terasa berat. Meski matahari mulai menyelinap di balik gedung-gedung tinggi, suasana di dalam rumah Pak Hasan tetap mencekam. Kami tahu hari ini adalah ujian terbesar. Setelah malam berlalu dengan ketegangan yang tak pernah padam, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Cemas, takut, tapi juga penuh tekad. Flash disk di sakuku seolah menjadi beban sekaligus harapan. Di dalamnya tersimpan segala bukti yang bisa meruntuhkan jaringan kotor Grip. Citra duduk di sudut ruangan, matanya merah karena kurang tidur. Tapi di balik kelelahan itu, ada semangat membara yang tak bisa dipadamkan. Kita harus keluar dari sini dan segera menyebarkan rekaman, ujar Pak Hasan tegas. Kalau tidak, kita tidak akan pernah punya kesempatan kedua. Aku mengangguk. Namun aku tahu risiko yang kami hadapi sangat besar. Grip tidak hanya sekadar ormas. Mereka punya pengaruh luas dan kekuatan yang bisa menghancurkan siapa saja yang melawan. Kami menyusun rencana. Citra akan ke studio radio yang menjadi salah satu sekutu kami untuk menyiarkan testimoni itu secara langsung. Aku harus mengantarnya ke sana dan memastikan keamanan sepanjang perjalanan. Di jalan, suasana kota terlihat biasa, tapi hatiku terus waspada. Setiap motor yang lewat, setiap kelompok orang yang berkumpul di sudut jalan, bisa saja mata-mata Grip. Aku mempercepat napas ketika melihat rombongan motor hitam mendekat dari belakang. Tapi kali ini, aku sudah siap. Aku mengubah rute secara mendadak, memasuki gang sempit yang jarang dilalui. Citra menggenggam erat pegangan kursi. Kita nggak bisa terus-terusan lari, katanya pelan. Tapi kalau berhenti, kita mati. Aku menatapnya, merasa getir. Janji Mbak, aku akan jaga kamu. Setelah beberapa menit menegangkan, kami sampai di studio dengan selamat. Citra langsung bersiap untuk siaran. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu pikir kamu bisa lari selamanya, Rusdi? Kami tahu semua gerakanmu. Ini peringatan terakhir. Jantungku berdegup kencang. Tapi aku tahu, mundur bukan pilihan. Citra masuk ke dalam studio, dan dengan suara yang gemetar namun penuh keberanian, ia mulai menceritakan segala hal yang dialaminya. Suaranya menyebar lewat gelombang radio, menembus tembok-tembok kebisuan yang selama ini melindungi Grip. Tak lama setelah siaran dimulai, suara sirene polisi terdengar di luar studio. Tapi kali ini, polisi datang dalam jumlah besar dan dengan peralatan lengkap. Pak Hasan yang sudah menunggu di luar mengangkat tangan lega. Akhirnya, ada yang bergerak. Tapi aku tahu ini baru permulaan. Banyak yang harus kami hadapi setelah ini. Saat aku menatap ke arah Citra, yang baru saja keluar dari studio dengan mata yang bercahaya, bukan karena takut, tapi karena harapan. Aku merasa, meski jalan kami penuh bahaya, kami telah memulai sesuatu yang tak bisa dihentikan lagi. Dan malam itu, aku tidur dengan perasaan aneh. Antara lega dan waspada, antara harapan dan ketakutan. Jakarta telah berubah, dan aku tahu hidupku juga akan berubah selamanya. Suara gemuruh kendaraan dan teriakan massa memenuhi udara malam Jakarta, seperti badai yang mengancam akan menelan segalanya.
Ini bukan malam biasa. Ini malam di mana segala ketegangan selama berminggu-minggu mencapai puncaknya. Aku berdiri di tepi trotoar, menatap ke arah kerumunan yang mulai membesar. Ormas GRIP telah menyebar kemana-mana, mengepung kawasan yang kami anggap aman selama ini. Kendaraan dan motor mereka berderet seperti pasukan yang siap menyerbu. Di tengah kekacauan itu, aku melihat sosok yang sama yang dulu pernah kurengku sebagai teman, Yayan. Matanya kosong, tapi ada tanda-tanda gelora di balik sana. Ia berdiri di barisan depan, terjebak di antara kewajiban dan rasa bersalah. "Kamu harus pilih sekarang, Yan," aku teriak. Suaraku nyaris tenggelam di antara teriakan massa. "Bergabung dengan kami, atau tetap terjebak dalam kegelapan ini." Dia menatapku tajam, tapi kemudian menunduk, seperti menelan sesuatu yang sangat pahit. Aku tahu dia bimbang, terbelah antara loyalitas yang dipaksakan dan ikatan lama yang pernah kami miliki. "Kalian gak tahu apa yang gue lalui," suaranya pecah. "Ini bukan cuma soal pilihan. Mereka punya keluarga gue. Kalau gue lawan, bukan cuma gue yang mati. Istri dan anak gue juga." Jantungku nyaris berhenti. Aku sadar, ini lebih dari sekadar perang antar kelompok. Ini tentang manusia, tentang dilema dan pengorbanan yang menyakitkan. Tiba-tiba, kerumunan mulai bergerak maju, menyerbu. Kami yang di sisi aman berusaha mundur, tapi jalan keluar mulai tertutup. Suara sirene dan teriakan makin keras. Polisi yang seharusnya menertibkan malah terlihat seperti ikut memihak. Seorang pria berbadan besar, yang kukenal sebagai komandan GRIP lokal, muncul dari tengah kerumunan, menatapku dengan sinar mata yang penuh ancaman. "Rusdi," katanya dingin, "kamu pikir kamu bisa mengacaukan rencana kami dan tetap hidup?" Aku mengangkat dagu, mencoba menjaga ketenangan. "Ini bukan tentang aku. Ini tentang keadilan. Dan kalian tidak akan menang dengan cara seperti ini." Tiba-tiba, kerumunan meledak dalam teriakan. Gas air mata dilemparkan dari arah polisi, membuat semua orang terbatuk-batuk dan melindungi mata mereka. Aku meraih tangan Citra yang hampir jatuh, menariknya ke arah gedung terdekat. Di dalam, kami terjebak dalam kegelapan yang pekat. Jantung kami berdegup cepat, napas kami terengah-engah, tapi suara luar masih terdengar, bergema seperti badai yang tak kunjung reda. Aku menatap Citra. "Kita nggak bisa menyerah sekarang." Dia mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Aku takut, Rusdi." "Aku juga," jawabku jujur. "Tapi, kita harus bertahan. Demi kebenaran." Saat itu ponselku bergetar. Pesan dari Yayan. "Maaf, Di, aku nggak bisa keluar. Tapi aku kirim sesuatu. Gunakan sebaik mungkin." Aku membuka pesan itu. Terlampir sebuah file video yang memperlihatkan bukti lebih kuat, pengakuan dari beberapa anggota GRIP tentang praktik korupsi dan kekerasan yang selama ini mereka tutupi. Ini adalah senjata pamungkas yang bisa membalikkan keadaan. Aku menggenggam ponsel erat, merasakan getaran harapan dan ketakutan bersatu. Malam itu, di tengah konfrontasi yang sengit, aku sadar satu hal. Perang ini belum berakhir. Tapi aku tidak sendiri. Dengan bukti di tangan dan teman yang meski terjebak masih mencoba membantu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan membawa keadilan sampai ke ujung jalan, walau harus melewati neraka sekalipun. Setelah malam yang penuh kericuhan dan kepanikan, aku merasa seolah tubuh ini tertatih-tatih, membawa beban yang terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Tapi di balik lelah itu, ada satu hal yang terus menyalakan api dalam dada. Keadilan harus ditegakkan. Keesokan harinya, kota Jakarta seolah diam, menyisakan ruang hening yang menakutkan. Kabut pagi menutupi jalanan yang biasanya riuh, seolah alam pun menahan napas menunggu babak baru dari drama yang belum usai. Aku duduk di meja kecil di rumah Pak Hasan, menatap layar laptop yang menampilkan rekaman video terbaru yang dikirim Yayan semalam. Wajah-wajah itu, para anggota GRIP yang selama ini bersembunyi, kini terekam dalam pengakuan yang membongkar semua kebusukan mereka. Ini bukan sekadar bukti, ini adalah kunci untuk menghentikan kekuasaan gelap mereka.
Namun, keputusan besar menanti. Aku tahu risiko yang akan aku ambil jika melangkah maju. Melaporkan semua ini ke pihak berwenang berarti aku membuka diri pada bahaya yang lebih nyata. Namun, jika aku diam, aku membiarkan mereka terus mempermainkan kehidupan orang-orang seperti aku, seperti Citra, seperti teman-teman lain yang menjadi korban. Aku memandang keluar jendela, melihat kerlip kota yang belum sepenuhnya terbangun. Di sana ada keluarga, ada harapan, ada mimpi yang belum terpenuhi. Teleponku bergetar. Pesan masuk dari nomor Yayan. Kalau kamu mau aku keluar dari sini, kamu harus janji satu hal. Lindungi keluargaku kalau aku nggak bisa. Pesan itu seperti belati yang menusuk hatiku. Aku tahu betapa besar pengorbanan yang sedang dia lakukan, dan aku harus siap mengambil tanggung jawab itu. Dengan berat hati, aku membalas. Aku janji, Yan. Aku nggak akan biarkan apapun terjadi pada keluargamu. Aku lalu menghubungi Pak Hasan dan Citra. Kami bertiga sepakat untuk bertemu dan membuat strategi terakhir. Strategi yang akan membawa kami ke titik akhir perjuangan ini. Di ruang itu, dengan peta dan data terbentang di depan kami merancang langkah-langkah untuk menyerahkan bukti kepada media nasional yang berani dan lembaga anti korupsi yang kredibel. Ini harus dilakukan dengan hati-hati, tanpa celah yang bisa dimanfaatkan musuh. Namun, saat aku menatap wajah mereka, aku melihat ketegangan yang sama di mataku sendiri. Kami sadar, pilihan ini bisa mengorbankan semuanya, keamanan, kebebasan, bahkan nyawa. Sebelum kami berpisah, Citra menggenggam tanganku erat. Rusdi, aku percaya sama kamu. Jangan biarkan ketakutan mengalahkan kita. Aku mengangguk, menahan perasaan yang mencoba meledak menjadi air mata. Kita harus berani. Ini pilihan terakhir kita. Malam itu, aku menulis surat untuk keluargaku. Kata-kata yang tak pernah terucap keluar dalam tinta hitam di atas kertas putih. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku harus memberitahu mereka bahwa aku mencintai mereka, dan bahwa aku berjuang bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk masa depan yang lebih baik. Saat aku menutup surat itu, aku menatap langit malam yang penuh bintang. Entah apa yang menanti esok hari, aku tahu satu hal pasti. Aku telah memilih jalan ini, dan aku akan melangkah sampai akhir. Darah dan keringat telah bercampur dalam perjalanan panjang ini. Jakarta yang dulu aku kenal sebagai kota penuh harapan, kini berubah menjadi medan pertempuran yang penuh bahaya dan ketidakpastian. Tapi malam ini, aku berdiri di ambang sebuah akhir, sebuah bab terakhir yang menentukan. Semua bukti sudah kami serahkan kepada media nasional yang berani dan lembaga anti korupsi. Citra, dengan wajah penuh keberanian, memimpin konferensi pers yang disiarkan langsung ke seluruh Nusantara. Suaranya menggema lantang, menyingkap kebusukan grip yang selama ini tersembunyi di balik topeng kekuasaan dan ketakutan. Aku berdiri di belakang layar, menyaksikan layar televisi yang memutar siaran. Di sudut ruang, ada rasa lega yang bercampur cemas. Lega karena kebenaran akhirnya muncul ke permukaan. Cemas karena aku tahu ancaman belum berakhir. Telepon berdering, suaraku gemetar saat mengangkatnya. Rusdi, suara Yayan terdengar lirih. Kamu sudah lakukan yang terbaik. Aku sudah keluar dari sana. Aku menahan napas panjang. Mendengar itu seperti beban berat terangkat dari pundakku. Terima kasih, Yan. Aku akan jaga keluargamu. Namun, baru saja aku ingin mengakhiri panggilan, suara lain yang lebih dingin dan mengancam masuk. Ini belum selesai, Rusdi. Kami akan kembali. Itu suara Komandan Grip yang selama ini mengintimidasi kami. Tapi kini, aku tak gentar. Aku tahu kebenaran dan keberanian yang kami punya jauh lebih kuat daripada bayangan gelap mereka. Keesokan harinya, kerumunan orang yang selama ini takut mulai berdiri bersama. Demonstrasi damai mewarnai jalanan Jakarta. Mereka menuntut keadilan dan perubahan. Aku berjalan di tengah mereka, merasakan haru yang sulit diungkapkan kata-kata. Di sisi lain, aku bertemu Citra, yang tersenyum dengan mata yang penuh harapan. Ini baru permulaan, Rusdi, katanya. Aku mengangguk. Kita sudah melewati banyak hal.
Sekarang kita harus jaga agar api ini terus menyala. Waktu berlalu, dan aku kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, menyetir taksi online dengan hati yang lebih ringan. Tapi aku tahu, luka yang pernah terjadi tak akan pernah benar-benar hilang. Namun aku percaya, di balik kegelapan, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Saat aku menoleh ke belakang sekali lagi, aku tidak melihat ketakutan atau penyesalan. Aku melihat kekuatan yang lahir dari pilihan dan keberanian. Aku menyalakan mesin taksi, menghirup udara pagi yang segar, dan melaju menyusuri jalanan ibu kota. Jakarta yang dulu penuh bayang gelap kini mulai membuka pintu untuk fajar baru. Ini adalah akhir dari perjalanan panjangku. Namun, bagi kota ini dan semua yang berjuang, ini adalah awal dari sebuah harapan yang baru.